Oke. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang, Bu Dame. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Riki? Puji Tuhan baik, Bu Dame. Ibu, bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Oh iya Pak, siang ini sesuai jadwal kita kan Pak, saya akan mengadakan pengamatan terhadap proses coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Pak Maruli. Boleh kan Pak? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Baik, Pak Riki. Sebelum melakukan proses coaching ini, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci? Dan juga bagaimana kuci tersebut mampu merespon atau menanggapi pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan, Bu Dame. Nah, Pak Riki, kira-kira Pak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini, Pak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, Bu, kali ini adalah yang pertama presensi atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Riki. Di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana nih yang kira-kira yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Dame. Oke, mantap Pak Riki. Kemudian Pak, indikator atau tujuan yang bagaimana ya Pak yang Bapak inginkan pada proses coaching pada siang ini? Saya menginginkan coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu, dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Baik, kalau begitu Pak Maruli. Demikianlah Pak Riki observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan proses coaching kepada Pak Maruli. Baik, Bu Dame. Selamat siang, Pak Maruli. Selamat siang juga Pak Riki. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar saya sehat dan luar biasa, Pak. Oh iya, Pak Maruli. Kemarin kan Bapak menyampaikan mau berbincang-bincang nih sama saya. Kira-kira apa yang mau didiskusikan, Pak? Dan apa harapan Bapak dari proses bincang-bincang kita hari ini? Iya, benar sekali Pak Riki. Sebenarnya dari kemarin ini saya ingin jumpa dengan Pak Riki karena ada masalah yang saya temukan di kelas saya, yang mana siswa saya banyak yang malas mengerjakan tugas, Pak. Dan harapan saya memang dari perbincangan kita hari ini ataupun diskusi kita ini, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak Riki. Baik, tadi masalahnya ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas ya, Pak Maruli ya. Ya. Menurut Bapak Maruli, hal apa yang membuat siswa Bapak malas mengerjakan tugas? Baik, terima kasih Pak Riki. Kalau menurut dugaan saya nih Pak, yang membuat siswa saya itu malas mengerjakan tugas dilandasi oleh dua faktor. Yang pertama adalah mungkin mereka disibukkan dengan kegiatan latihan Natal di malam hari, dan yang kedua adalah mereka itu disibukkan dengan membantu orang tua sebagai
berladang Pak di kebunnya. Berarti menurut Bapak yang pertama tadi karena kesibukan latihan Natal ya Pak, kemudian Ya, membantu orang tua ke ladang. ya Pak. Kalau begitu kira-kira berapalah siswa Bapak yang malas mengerjakan tugas tadi Pak? Ya baik, terima kasih Pak Diki. Jumlah siswa saya memang sedikit Pak. Jadi kalau dipresentasikan ada sekitar 20% lah siswa saya yang malas mengerjakan tugas. Dalam artian siswa saya yang dari 12 ada sebanyak 4 orang yang malas mengerjakan tugas, Pak. Kira-kira demikian, Pak Riki. Kalau boleh tahu Pak Maruli, menurut Bapak dengan adanya siswa yang malas mengerjakan tugas, apakah mengganggu proses pembelajaran di kelas? Oh, gimana, Pak ya? Sejujurnya memang sangat mengganggu, Pak. Kira-kira gini, Pak Riki. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, tentu hal ini bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran saya, Pak. Yang mana hal ini pasti menyita waktu saya untuk bertanya kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas itu. Memvalidasi, kira-kira gitu, Pak. Baik Pak Maruli, emangnya Pak Maruli apa hambatan-hambatan yang Bapak hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, baik. Terima kasih, Pak Riki. Adapun hambatan yang saya temui ketika proses pembelajaran di kelas berkaitan anak yang malas mengerjakan tugas tadi adalah bisa menjadi penghambat kelancaran pembelajaran di kelas karena tugas yang saya berikan di rumah sangat berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan, Pak Riki. Jadi Pak Maruli, kekuatan apa yang sudah Bapak miliki supaya anak-anak mau ini mengerjakan tugasnya di rumah? Ya, baik. Terima kasih, Pak Riki. Kekuatan ataupun tindakan yang sudah saya lakukan kepada siswa saya supaya mau mengerjakan tugasnya, saya telah memberikan motivasi penuh, Pak, sebenarnya kepada siswa saya, Pak. Sudah luar biasa memang tindakan yang Pak Maruli lakukan. Kalau saya juga di posisi Bapak akan melakukan hal yang sama. Jadi menurut Bapak, kira-kira masih adakah tindakan yang lain dari Bapak supaya siswa Bapak tadi mau mengerjakan tugas? Ya, baik. Terima kasih, Pak Riki. Sebenarnya sudah terpikirkan oleh saya memang, Pak. Tindakan yang saya lakukan ke depan berkaitan dengan siswa saya yang malas mengerjakan tugas. Yang pertama adalah saya akan menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kami. Sebenarnya Pak, kami sudah memberikan atau membuat kesepakatan kelas di sekolah yang mana setiap siswa itu harus mendahulukan kegiatan pembelajaran seperti pengerjaan tugas dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan luar. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi terhadap orang tua siswa yang malas tadi, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Maruli. Kalau bisa saya simpulkan, berarti tindakan Bapak yang pertama tadi memberikan motivasi, menanyakan keyakinan kelas, dan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kalau boleh tahu Pak, kapan rencana tindakan Bapak ini akan Bapak laksanakan? Baik, terima kasih Pak Riki. Adapun rencana tindakan ini akan saya lakukan adalah di minggu depan, Pak. Akan saya terapkan ke siswa saya. Minggu depan ya Pak ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Semoga niatan baik Bapak ini bisa terlaksana. Dan ke depan siswa Bapak semakin rajin dalam mengerjakan tugas ya Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Riki buat waktunya. Semoga waktu yang telah Bapak berikan kepada saya bisa memberikan manfaat yang berarti, Pak ya. Semoga ke depan
siswa saya juga mau mengerjakan tugasnya dengan baik. Baik Pak Maruli, sekian dulu diskusi kita hari ini. Semoga kita bisa menjadi guru hebat buat anak-anak didik kita ya Pak. Baik, terima kasih Pak Riki. Baik, selamat sore Pak Riki. Selamat Bapak sore, sudah Bu. melakukan coaching kepada Pak Maruli ya Pak? Iya Bu. Saya mau bertanya nih Pak, setelah Bapak melakukan proses coaching, ya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu Dame. Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut, coach dapat menemukan langkah-langkah atau solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, sangat luar biasa sekali Pak Riki. Baik, menurut saya Pak, sebagai observer, Bapak sudah menjalankan proses coaching itu dengan sangat bagus. Dan prosesnya juga sudah berjalan Pak, sesuai dengan alur tirta. Jadi, Bapak juga sudah berusaha bertanya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bapak sudah berhasil untuk menggali atau merangsang Pak Maruli menemukan langkah-langkah penyelesaian atau solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga Pak, proses coaching tersebut juga sudah mengikuti prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak Riki, kompetensi apa yang masih ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang baru saja Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberi, coach pasti dapat menggali lebih dalam dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Luar biasa sekali Pak Riki. Semoga ya Pak, ke depannya Bapak mampu melakukan proses coaching yang lebih baik lagi Pak. Sekian observasi kita kali ini ya Pak. Terima kasih Bu Dame. Sama-sama Pak.